Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gisela Nela Zahra. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hewan dan lingkungannya untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester atau UAS, konsep dasar ilmu pengetahuan alam sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Duhita Syafira Wardani MPD. Dan di sini saya akan memulai untuk menjelaskan materinya. Yuk kita simak. Selanjutnya saya akan memulai untuk menjelaskan materinya. Pasti kalian juga sudah tahu kan apa itu hewan dan lingkungannya. Jadi hewan dan lingkungan itu tentunya kita juga sering melihatnya ada di sekitar lingkungan kita. Nah, contohnya hewan yang sering kita temui di lingkungan kita sehari-hari itu adalah kucing, burung, dan tentunya kita juga sering melihat lingkungan karena lingkungan itu sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita. Lingkungan adalah kombinasi sumber daya alam dan makhluk hidup yang saling berinteraksi dan memengaruhi. Jadi, lingkungan dan hewan itu saling berkaitan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih hewan itu. Hewan atau fauna adalah organisme hidup multiseluler yang termasuk dalam kingdom Animalia. Hewan memiliki ciri-ciri umum seperti kemampuan bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, dan berkembang biak. Hewan memiliki berbagai jenis bentuk dan ukuran serta hidup di berbagai lingkungan seperti darat, air, dan udara. Hewan juga termasuk makhluk hidup yang cepat sekali beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sekarang kalian pasti bertanya kan, hubungan hewan dan lingkungan itu apa sih? Nah, hubungan hewan dengan lingkungan itu memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu hewan membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup, seperti mencari makan, mencari minum, dan juga untuk habitatnya. Begitupun dengan lingkungan. Lingkungan membutuhkan hewan untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya. Sekarang kita mengenal ciri-ciri hewan yuk. Apa saja sih ciri-ciri hewan itu? Yang pertama, multiseluler. Yang kedua, eukariotik. Yang ketiga, heterotrof. Yang keempat, motilitas. Yang kelima, tidak memiliki dinding sel. Yang keenam, sistem syaraf dan otot. Yang ketujuh, reproduksi. Yang kedelapan, respirasi dan ekskresi. Kesembilan, homeostatis. Ke-10, pertumbuhan terbatas. Selanjutnya, kita mengenal jenis-jenis hewan yuk. Apa saja sih jenis-jenis hewan itu? Yang pertama, berdasarkan tulang belakang. Poin pertama yaitu vertebrata. Hewan yang memiliki tulang belakang seperti ikan, burung, kucing. Poin kedua, invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang seperti serangga, cacing, ubur-ubur. Yang kedua, berdasarkan tempat hidup. Poin pertama, hewan darat. Hidupnya di darat seperti sapi, singa. Yang kedua, hewan air, yaitu hewan yang hidup di air seperti ikan, paus. Poin yang ketiga, hewan amfibi yang hidup di darat dan air seperti katak. Yang ketiga, berdasarkan jenis makanannya. Herbivora, apa sih herbivora itu? Kalian ada yang tahu nggak herbivora itu apa? Jadi, herbivora itu adalah hewan yang memakan tumbuhan seperti kambing, kelinci, sapi, dan gajah. Dan yang kedua, karnivora. Apa sih karnivora itu? Karnivora itu hewan yang memakan daging. Contohnya seperti harimau, buaya, elang. Dan yang ketiga ada omnivora, pemakan tumbuhan dan daging.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih lingkungan itu. Pasti kalian juga sudah tahu apa lingkungan itu. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik itu makhluk hidup maupun benda tak hidup, atau biotik dan abiotik, yang saling berinteraksi dan memengaruhi kehidupan makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis hewan, yaitu yang pertama, hewan darat. Poin pertama, hutan. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan mamalia seperti burung, serangga. Yang kedua, padang rumput. Padang rumput terdiri dari padang rumput terbuka yang dihuni oleh mamalia pemakan rumput seperti burung dan serangga, sama seperti hutan. Dan yang ketiga, gurun. Lingkungan yang keras dan kering dihuni oleh hewan yang beradaptasi khusus seperti unta, ular, dan reptil lainnya. Yang ketiga, pegunungan. Pegunungan adalah wilayah yang memiliki kondisi iklim dan ketinggian yang unik, dihuni oleh spesies yang beradaptasi di lingkungan ini. 4. Ada lahan basah, meliputi rawa, payau, dan area dengan tanah basah. Yang kelima, pesisir. Area pertemuan antara darat dan laut, mencangkup pantai pesisir, berbatu, tebing rawa asin. Yang keenam, kutub. Wilayah kutub yang dingin seperti Antartika yang dihuni oleh hewan yang memiliki adaptasi khusus seperti beruang dan penguin. Seperti yang kalian ketahui, beruang kutub itu tinggalnya di tempat yang sangat dingin seperti Antartika, sama dengan penguin. Yang keenam, habitat air akuatik. Poinnya, air tawar, meliputi sungai, danau, kolam yang dihuni oleh ikan, amfibi, dan hewan liar tawar lainnya. Poin selanjutnya, laut yang dihuni oleh paus, hiu, ikan. Poin selanjutnya, air payau atau muara. Nah, selanjutnya, ancaman terhadap lingkungan. Nah, apa saja sih ancaman hewan terhadap lingkungan? Yang pertama, pemburuan ilegal atau perdagangan satwa. Nah, seringkali kita melihat orang-orang itu memburu satwa-satwa yang ada di lingkungan atau yang ada di sekitar hutan. Yang kedua, kehilangan habitatnya. Yang ketiga, pencemaran lingkungan seperti plastik, limbah beracun. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia itu harus menjaga lingkungan sekitar agar tidak merugikan bagi makhluk hidup lainnya. Seperti jangan membuang sampah sembarangan, karena itu bisa merugikan bagi makhluk hidup lainnya. Yang keempat, perubahan iklim dan spesies invasif. Nah, perubahan iklim juga dapat memengaruhi bagi hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sekarang, bagaimana sih cara menjaga hewan dan lingkungannya? Yang pertama, melindungi habitatnya. Jadi, kita sebagai manusia itu harus melindungi habitat hewan dengan cara kita jangan melakukan pemburuan liar dan jangan merusak lingkungan, karena itu bisa memengaruhi bagi hewan dan lingkungannya. Yang kedua, melarang pemburuan liar. Nah, kita juga harus saling mengingatkan kepada orang-orang di sekitar yang memburu hewan di lingkungan sekitar kita agar hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita terjaga dan tidak berpengaruh untuk habitatnya. Dan yang selanjutnya, kita juga harus mengurangi membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus membuang sampah ke tempat yang seharusnya yang telah disediakan. Begitu. Kita juga jangan membuang sampah sembarangan agar tidak dapat merugikan hewan atau makhluk hidup lainnya. Dan selanjutnya,
gunakanlah produk yang ramah lingkungan. Seperti jika kita belanja, itu kita harus mengurangi sampah plastik. Kita harus membawa tas belanja untuk membawa belanjaan kita. Yang selanjutnya, kita harus mengedukasi kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita dan penegakan hukum bagi pelanggar yang melanggar aturan-aturan tersebut. Sekarang gak kerasa nih pembahasan kita sudah di tahap akhir saja. Dan sekarang di sini saya akan membacakan atau menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah lingkungan dan hewan memiliki hubungan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Hewan membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup seperti mencari makan, mencari minum, dan habitatnya. Begitupun sebaliknya, lingkungan membutuhkan hewan untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya. Namun, pemburuan liar sering terjadi di sekitaran lingkungan mereka. Kerusakan habitat, pencemaran dan perubahan iklim dapat mengganggu keseimbangan tersebut, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak ada yang dirugikan bagi makhluk hidup lainnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.